Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal 13 ayat 13, ya. Amsal 13 ayat 13. Ya, di sana ditulis saudara, Amsal 13 ayat 13, mari siapkan Alkitab saudara ya. Ayat yang ke-13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, banyak orang takut dengan angka 13. Ya, banyak orang kadang-kadang terlalu membuat takut dirinya sendiri dengan tanda-tanda. Contoh, saudaraku, ya, angka 13 ini banyak sekali orang tidak mau memakainya karena mungkin ada kisah, ada cerita saudara sehingga angka 13 ini dikatakan orang angka sial, ya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan harus tahu bahwa tidak ada angka yang mendatangkan kesialan, tidak ada saudara. Kenapa orang-orang takut dengan angka 13? Mungkin dulu pernah terjadi, ya, saya pernah dengar kisahnya bahwa Apollo ke-13 itu meledak belum lagi sampai ke bulan. Nah, pertanyaan kita saudara, sebelum kita terlalu jauh untuk percaya dengan yang namanya kesialan, apakah benar tanggal 13, angka 13 itu adalah angka yang sial? Jawabannya tentu tidak saudara. Tidak ada angka atau tanggal atau jam atau apapun itu, ya. Kalau kita mau beli rumah lalu nomornya kebetulan angka 13, lalu kita tidak mau beli rumah itu. Kemudian orang kalau tanggal lahirnya tanggal 13, lalu orang berasumsi pasti ini hidupnya pasti akan malang dan susah, pasti sial terus. Tidak juga saudaraku, ya, tidak juga. Bahkan ada orang, ini tanggal 13, jangan kemana-mana, nggak usah kerja, dan sebaiknya di rumah saja. Ya, kita anak-anak Tuhan, ya, pada pagi hari ini harus tahu saudara, kenapa orang-orang dunia terlalu percaya dengan itu? Karena mereka tidak punya yang namanya kekuatan dan kuasa. Bahwa sesungguhnya seperti ayat ini saudaraku, perhatikan baik-baik, Amsal 13 ayat 13. Nah, jadi apa yang ditakutkan oleh dunia, ternyata Amsal sudah menulis saudaraku. Ini tidak secara kebetulan dan bukan berketepatan saja, ya. Sesudah kejadian baru Alkitab ditulis lalu disama-samakan, enggak saudaraku. Ini bukan kebetulan. Amsal 13 ayat 13 lagi, ya. Apa yang ditakuti orang, ya, ternyata di Alkitab sudah dijelaskan di sini. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi memang saudaraku, ya, mau tanggal berapapun sebenarnya kalau kita nggak taat dengan firman Allah, kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah kita harus menanggung akibatnya. Jadi bukan karena tanggal 13, ya, bukan karena tahun 2013, lalu kita akhirnya menuduh itu semuanya menjadi hari-hari buruk bagi kita. Tidak. Mau tanggal berapapun tanggal keberuntungan kita, orang dunia bilang, wah tanggal 20 itu tanggal yang banyak rezekinya. Siapa yang bilang saudara? Kalau kita tidak taat dan tidak setia, kita tidak bisa menghormati firman Allah, maka tanggal berapapun itu, maka akan menjadi tanggal kemalangan, saudaraku. Ya, ingat ya, Amsal 13 ayat 13. Ini menasehatkan kita agar kita tidak jatuh dalam kemalangan. Bukan berarti tanggal 13-nya, bukan karena angka 13-nya yang membuat hari-hari kita buruk. Tidak. Tetapi karena kita tidak menghormati firman Allah. Jadi mau tanggal 1 sampai tanggal 30 pun kalau kita tidak pernah menghormati Tuhan, kita tidak pernah, bahkan tidak bisa, ya, mengasihi Tuhan dalam segala hal, maka dipastikan apa saja yang kita kerjakan semuanya akan mengalami persoalan. Itu sebabnya saudaraku Mazmur 1 berkata, ya,
Berbahagialah orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya, yang tidak duduk dan tidak kumpul kepada orang-orang pencemooh, bahkan tidak meminta nasihat orang-orang fasik, ya, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau tanggal 1 kek, mau tanggal 2 kek, mau tanggal 3 kek, tanggal 4 kek, apalagi tanggal 4, saudaraku, ya. Banyak kalau agama-agama dari agama-agama keyakinan dari leluhur dulu, angka 4 itu dikeramatkan adalah angka yang ditakuti, saudaraku. Ya, angka 4 itu dianggap angka yang mendatangkan kesialan, kematian. Saya mau pastikan saudara, selama saudara taat kepada firman Tuhan, selama saudara mengasihi Tuhan dalam segala hal, maka tidak ada tanggal yang membuat saudara menjadi takut. Tidak ada tanggal yang membuat saudara menjadi keramat. Tidak ada tanggal yang membuat saudara menjadi sial. Tidak ada tanggal yang membuat saudara tidak beruntung. Tidak, saudara, ya. Semua tanggal, semua hari itu semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kita baca, saudara, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah ini saudaraku, ya. Jadi ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dipastikan saudaraku, ya, dari pagi, siang, dan sore sampai malam hari, janji Tuhan, apa saja yang kita kerjakan diberkati. Jadi jangan khawatir saudaraku, jangan khawatir, mau tanggal 4 kah, mau bulan 4 kah dia, mau tahun 2004 kah dia, atau mau tanggal 13, tahun 2013, jam 13, apa yang dikatakan dunia bahwa tanggal-tanggal itu, angka-angka itu adalah angka-angka sial, angka-angka kemalangan. Bagi dunia memang sial, saudaraku. Tapi bagi anak Tuhan adalah tanggal dan angka yang diberkati. Haleluya. Ya, jadi jangan saudara aminkan itu. Jangan saudara aminkan. Kalau saudara justru percaya dan meyakininya, maka segala sumpah serapah, bahkan kemalangan itu akan jatuh kepada kita, saudara. Tetapi ketika kita yakin, bagi dunia, ya, tanggal ini, tanggal 4 adalah tanggal kesialan, tanggal kemalangan, aku nggak peduli. Selama aku berjalan dengan Tuhan, selama aku berserah kepada Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh tangan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Dunia boleh katakan tanggal 13 itu tanggal yang tidak diberkati. Itu buat dunia, tapi buat saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ya, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari apa yang telah Allah kerjakan, saudaraku. Yuk mari sama-sama kita belajar dari kitab Kejadian 1. Mari sama-sama kita belajar, saudara. Jadi kita harus tunduk dan mengasihi firman Tuhan. Itu baru benar, saudara, ya. Jadi jangan dengerin nasihat orang fasik. Nah, itu yang Mazmur katakan tadi. Jangan dengerin nasihat orang fasik. Kalau enggak, kita enggak akan berhasil, enggak akan maju, saudara. Ya, haleluya. Yang membuat kita tidak diberkati itu bukan tanggalnya, bukan harinya, tapi sikap kita. Kita tidak mengasihi Tuhan. Haleluya. Kejadian 1 dari ayat yang ke-8 aja deh, ya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya baik. Haleluya. Jadi dari hari pertama Allah menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini, dan Allah melihat semuanya itu baik. Perhatikan, tidak ada yang buruk, saudara. Ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik-baik lagi, saudara.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang tidak baik. Dari mana ceritanya bahwa ada tanggal 1 sampai tanggal 31, ada di antaranya itu yang tidak baik? Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ya, tadi dikatakan bahwa bahwa matahari dan bulan itu biarlah ini sebagai benda langit yang menjadi ukuran masa-masa dan waktu. Nah, setelah Allah menciptakan itu semuanya dan Allah melihat semuanya baik, kalau matahari berputar baik, bulan juga berputar baik, ya, dan bumi juga berputar dengan baik, maka semuanya itu baik, saudaraku. Nggak akan ada sesuatu yang tidak baik. Yang membuat tidak baik itu adalah manusianya. Haleluya. Ketika manusia tidak taat kepada perintah Tuhan, ketika manusia tidak mengasihi Tuhan, maka yang terjadi adalah pemberontakan, saudara. Kejahatan. Itu yang membuat manusia itu akhirnya masuk ke dalam yang namanya kebinasaan. Haleluya. Ya. Jadi dari hari yang pertama sampai hari yang kelima, saudara, Allah menciptakan seisi dunia ini dan semuanya itu baik dan sangat baik. Tidak ada yang tidak baik. Jadi jangan tuduh dirimu kenapa saudara miskin. Berarti karena saya tanggal 13 lahirnya. No, jangan, saudaraku. Oh, mungkin saya lahir di Jumat Kliwon, apalagi pengajaran-pengajaran dari nenek moyang. Wah, ini lahir pada hari Kamis atau hari Jumat Kliwon lagi. Wah, ini pasti sial terus. Oh, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan mau percaya dengan ajaran leluhur nenek moyang. Ya, dengar baik-baik, mau tanggal berapapun saudara lahir, mau jam berapapun saudara lahir, apa tanggal 13 jam 4 pagi kah, mau jam 13 siang kah, itu menurut orang-orang, wah ini anak keramat, pasti anak yang malang, anak yang mungkin membawa malapetaka. No, tidak, saudaraku. Ya, Amsal 13 ayat 13 ini, ya, bagi saudara-saudara yang baru bergabung, Amsal 13 ayat 13 ini menceritakan siapa meremehkan firman. Haleluya. Orang-orang yang meremehkan firman itu tidak menaruh ke dalam hatinya dan mentaatinya, saudara. Haleluya. Ya. Orang-orang yang tidak mau taat dengan perintah Tuhan, maka hidupnya akan masuk ke dalam kemalangan dan demi kemalangan. Contoh, saudaraku, contoh. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, ya, di kitab imamat, saudaraku, ya. Nah, di sana banyak aturan-aturan dan peraturan yang Allah berikan kepada umatnya, terlebih orang-orang Israel, ya, banyak sekali. Dan jangan heran, saudaraku, kalau Allah berkata dan memerintahkan para imam-imam di sana untuk tidak melakukan kesalahan. Contoh, persembahkanlah korban bakaran di hadapan Tuhan, katanya. Tetapi semua lemak-lemaknya itu, minyak-minyaknya itu, saudara, itu tidak boleh dimakan oleh siapapun, tetapi itu harus diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Minyak-minyaknya itu jangan dimakan, ya, jangan diambil oleh siapapun, tapi biarlah itu diserahkan kepada Tuhan, dibakar di korban api-apian agar wewangiannya itu sampai ke dalam hadirat Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu tahu, saudaraku, itu perintahnya dan harus ditaati. Tetapi sampai hari ini banyak orang tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah hikmat Allah untuk menjaga kita agar kita sehat, agar kita panjang umur. Haleluya. Berbicara tentang korban ini, saudara, memang minyak, lemak-lemaknya itu memang paling enak, saudaraku. Paling enak. Ya.
Itu sebabnya kalau kita mau beli sate atau mau makan sate, saudaraku, mau bikin sendiri atau beli di warung sate, itu selalu kalau mereka memasukkan daging di tengah-tengahnya itu ada lemak, saudara. Jadi ketika dibakar di di arang api itu, maka minyaknya itu langsung meleleh dan itu langsung tumpah ke bawah itu, dan minyaknya itulah yang melumuri semua daging itu, saudaraku. Ya. Dan minyak itulah yang membuat harum. Kalau semuanya daging, saudaraku, memang enak tapi harumnya itu kurang. Itu sebabnya tukang sate itu selalu menyisipkan ada lemak di tengah-tengah sate itu. Itulah kenikmatan. Tetapi saudara tahu kenapa Allah melarangnya? Ya, jikalau engkau membawa korban bakaran, ya, persembahkanlah semuanya untuk Tuhan, dan minyaknya itu tidak boleh diambil dan dimakan oleh imam pun tidak boleh. Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan dan dibakar sampai hangus. Tapi justru sekarang orang setiap kali makan, apalagi kalau makan daging, saudara, ya, justru yang dimakan itu lemaknya karena saking enaknya. Saudara tahu kenapa Allah melarangnya? Karena memang lemak itu berbahaya bagi manusia, saudaraku. Haleluya. Kalau kita masuk ke dalam hikmat Allah dan kita periksa kenapa Tuhan larang umat Israel waktu itu, ya, waktu membawa korban bakaran, dan lemak itu nggak boleh dimakan sama mereka, dan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Artinya kalau bicara tentang hikmat manusia, ini minyak, ini lemak-lemaknya jangan lu makan ya, jangan kamu ambil, ini harus kamu kasih ke Tuhan. Maksudnya itu udah dibinasakan aja gitu loh. Artinya jangan sampai dimakan menjadi kebiasaan manusia. Lemak itu berbahaya untuk dimakan. Makanya dengan secara halus Allah berkata biarlah itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dibakar, dan wewangiannya itu sampai ke surga, saudaraku. Haleluya. Tuhan mau bilang begini, lemak-lemaknya jangan makan ya. Itu berbahaya buat kamu. Biar kasih aku aja gitu loh. Nah, itu dibakar dan dibakar terus sampai kebakar hangus, dan asapnya itu membumbung tinggi sampai kerajaan surga. Memang minyak itu yang paling enak, yang terbaik. Kesannya itu kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, dengan secara sangat halus dia berkata, jangan makan minyak itu. Biar itu menjadi bagianku. Maksudnya biar kita ini biar panjang umur, saudara, sehat. Tapi banyak orang mengeraskan hati. Di mana-mana, saudara, ya, khususnya kalau ada pesta itu ya, itu lemak-lemaknya itu, dagingnya itu, waduh, dengan semangatnya dia makan. Itu makanya banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, terlebih lagi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saudara, ya, yang kesukaannya itu lemak-lemak, saudara. Ya, jelas aja. Ya, belum lagi panjang umur, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan mati muda, saudaraku. Mati awet muda. Haleluya. Ya, kenapa? Karena sakit jantung, penyumbatan pembuluh darah. Akhirnya dia hipertensi, darah tinggi. Sesudah darah tinggi, ya komplikasi. Ya, ada yang kena ke ginjal karena darahnya itu tidak lancar. Akhirnya ginjal mencuci darah itu, waduh, kerja keras dan kerja paksa dia. Dan akhirnya ginjal tidak pernah istirahat. Akhirnya ginjal pun kelelahan, saudara. Ya, haleluya. Jadi kita harus taat, saudaraku. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi sebenarnya banyak hukum-hukum Tuhan yang Tuhan buat itu, yang banyak anak Tuhan tidak mengerti, bahkan anggap remeh. Haleluya. Ya, ada lagi yang bilang, ya, itu pendeta lagi itu. Dinasihati sama jemaatnya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, jangan makan daging, jangan makan lemak-lemaknya. Sudah nggak boleh lagi deh makan daging babi. Tapi apa yang dia bilang? Siapa yang bilang? Kan ini sudah didoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, itu semuanya dilalukan oleh Tuhan. Dan makanan ini diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Ya, inilah contoh-contoh yang orang-orang itu tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Tidak mengerti mana yang dimaksud mentaati firman Tuhan dan dengan beriman, saudaraku. Makanan ini, kalau kita memasukkan makanan sesuatu yang tidak sehat, haleluya, apalagi lemak-lemak terus kita masukkan, itu berbahaya jelas. Kita boleh beriman tentang sesuatu, ya, tentang sesuatu. Tapi kalau kita memasukkan yang nyata, jelas kita memasukkan sesuatu lemak tiap hari, maka tubuh kita pun
akan berbahaya, saudara. Ya, ketika masuk ke dalam pencernaan, yang diabsorb, yang diserap itu, saudaraku, bukan hanya air saja, tapi lemak. Lemak itu masuk ke dalam darah, dan akhirnya darah itu pun penuh dengan lemak. Lemak darah namanya, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan heran orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, bahkan yang meremehkannya ini, akan menanggung akibatnya. Ya, belum lagi sampai usianya 70 tahun, ya sudah sakit-sakitan, ya sudah ke rumah sakit terus, bahkan yang lebih parahnya lagi, saudara, sudah pasang ring, ya cuci darah. Aduh, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh beriman, tapi kita harus berhikmat, ya. Buat saudara-saudara semua, jika saudara-saudara yang menyaksikan live pagi hari ini, ya kalau saudara mau masak daging di rumah, kalau saudara mau bikin sehat anak-anakmu dan suamimu, saudaraku, haleluya, jangan biarkan hal itu. Kalau ditanya sama suami, sama anak-anak, "Mah, kenapa kalau setiap kali masak, kok nggak ada sih lemak-lemaknya?" Haleluya. Jawab dengan bahasa rohani. Kan firman Tuhan berkata, bahwa lemak-lemak itu harus diberikan kepada Tuhan. Kita harus makan dagingnya. Haleluya. Ya. Jadi anak-anak dan suami tanpa mereka sadari, mereka makan daging, ya makan makanan yang sehat, dan mereka tidak akan masuk ke dalam situasi yang membuat mereka sakit, saudaraku. Buat apa kenikmatan di mulut sebentar? Waktu makan lemak itu memang medar, saudara. Cus gitu ya. Widih, enak sekali, saudaraku. Haleluya. Begitu dia lewat tenggorokan, saudaraku, waduh, nggak bisa dikeluarkan lagi. Nggak bisa dikeluarkan lagi. Itu akan membuat badan saudara mulai keremet-kemet gitu ya. Waduh, ini kenapa ini gitu ya. Itu langsung terjadi, saudaraku. Maka kita harus belajar untuk mendengarkan perintah Tuhan. Jangan saudara pikir, apakah Tuhan memang sudah mengajarkan tentang makanan yang sehat lah. Kalau kita memperhatikan secara detail perintah-perintah Tuhan itu, lalu kita combine dengan pengetahuannya kita, saudara, sebenarnya Allah itu sangat luar biasa. Sebenarnya umur manusia itu tetap panjang, bisa sampai 120 tahun bisa, saudaraku. Kenapa kita sekarang bahkan 70 tahun aja hampir-hampir sudah nggak bisa. Bahkan rata-rata 60 pun sekarang sudah berat. Di 50, dari 40, 50 orang sudah mengalami kewalahan, kelelahan. Ya, sudah cek ke dokter terus. Kalau nggak tensi yang tinggi, asam urat yang tinggi. Kalau nggak tensi, asam urat, kreatinin, dan semuanya, saudaraku. Kenapa? Karena semua makanan yang sebenarnya ada larangan-larangan yang kalau kita teliti di dalam perintah Tuhan, ada larangan-larangan yang kita seharusnya tidak boleh kerjakan, saudara. Tapi kita hantam terus, saudaraku. Haleluya. Itu yang membuat akhirnya umur kita pendek. Ya. Jadi bukan alasan yang terbesar adalah, wah karena sekarang ini banyak polusi, ya, karena banyak makanan-makanan sekarang yang terkontaminasi dengan kimia nggak sehat. Iya, itu alasan, saudara, itu alasan. Tapi yang terpenting adalah Amsal 13 ayat 13 ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi ketika kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan di Alkitab ini, saudaraku, selalu akan ada sesuatu yang baik datang kepada kita. Haleluya. Contoh lagi dikatakan, janganlah amarahmu tidak padam, katanya, sampai matahari terbenam. Ya. Kenapa, saudaraku? Memang ketika kita punya persoalan, apalagi di dalam rumah tangga, ya, suami istri misalnya ribut, saudaraku, sangat sulit untuk memadamkan amarah seukuran sampai matahari terbenam. Kadang-kadang, saudaraku, ya, kalau istri kesal sama suami, ya, itu dari pagi sampai malam, dan malamnya itu masih nyambung, saudara, dan sampai besok pagi masih nyambung lagi. Kalau suaminya itu nggak mau minta maaf, nggak mau minta ampun, sampai lusanya lagi masih nyambung juga, saudaraku. Akhirnya suaminya juga kesal dan marah, lanjut lagi episode yang ketiga, saudara. Ya, istri sudah mulai kalem, suaminya yang lanjut di hari yang ketiga dan hari yang keempat. Kadang-kadang bisa damai itu seminggu, saudaraku. Haleluya. Saudara tahu masalahnya. Kenapa Tuhan bilang, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara tahu, karena ketika manusia marah, ya, marah cuman 1 jam saja ini marah nih,
misalnya ngomel-ngomel sama anak, atau mungkin ngemarahi customer, saudara, itu jantung, adrenalin, saudara, itu sudah banyak yang keluar. Ketika kita marah, geram, saudaraku, itu adrenalin, sehingga jantung itu terpompa dengan cepat, duk, 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 begitu. Nah, ketika jantung berpacu dengan cepat, saudara, itu tiba-tiba badan kita kayak gemeteran, kita kayak lemas sesaat. Lemas bukan karena nggak makan, saudara, tapi karena jantung kita kayak berdebar-debar, saudaraku. Nah, ketika itu terjadi, maka metabolisme tubuh kita itu terganggu. Saraf-saraf yang di kepala kita yang harusnya tadi tenang, cool, damai, itu semuanya jadi rusak, saudaraku. Haleluya. Mata akhirnya merah, geram, saudaraku. Ya, ketika itu terjadi, saudara bayangkan, maka banyak sekali yang terjadi, imunitas imun kita di dalam tubuh kita pun jadi terganggu. Makanya orang yang lagi marah itu gampang sekali kena penyakit, saudaraku. Gampang kena penyakit, minimal masuk angin. Haleluya. Karena orang yang marah-marah itu pori-porinya terbuka, saudaraku. Haleluya. Ya, di samping imunnya lagi terganggu juga, jantungnya, darahnya, semuanya berpacu dengan cepat, saudara. Akhirnya ginjal juga dipaksa. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saudara, kita marah 1 jam saja untuk menenangkan kembali itu butuh 2-3 hari, saudara, agar sistem kekebalan tubuh kita itu boleh bekerja kembali dengan baik. Marah 1 jam untuk memulihkannya butuh 3 hari, saudaraku, agar tubuh kita itu rileks, saudara, bisa tidur nyenyak, agar tubuh kita itu semuanya tenang, bisa mood damainya itu ada. Haleluya. Ketika mood kita baik, damainya kita, tenangnya kita itu keluar, maka hormon-hormon yang baik itu akan semuanya turun, saudara. Ketika hormon-hormon yang baik itu dari kepala kita itu turun, maka semua sel-sel tubuh kita yang tadinya ada luka, ya ada rusak, ya semua sel-sel tubuh kita semuanya yang perlu diregenerasi, maka semuanya itu akan bekerja dengan baik. Itu kalau mood kita baik. Tapi kalau kita marah 1 jam, 3 hari baru bisa pulih lagi, baru kita bisa tenang. Bagaimana kalau sehari kita marah? Makanya firman Tuhan, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dipastikan, saudara, keluarga, rumah tangga yang sering ribut, pasti yang paling lemah hatinya itu gampang sakit-sakitan. Ya, mau suamikah dia, mau istrikah dia, kalau dia yang merasa menerima tekanan, saudara, dan dia nggak bisa dengan cepat berdamai, maka orang itu akan gampang sakit, saudara. Apakah asam lambung, anxiety, ya, kecemasan, ya, itu sensitif, saudaraku. Ketika bekerja pun tiba-tiba suka kesentak, bahkan mimpi pun suka kaget, saudaraku. Haleluya, ya, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita jatuh di dalam persoalan ini. Firman Tuhan ini sangat baik, ya. Jadi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Itu pun perintah. Tuhan Yesus bilang, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu perintah, saudaraku. Haleluya. Ya, jelas, saudara. Mau tanggal 1 pun kalau saudara menganggap itu adalah tanggal keberuntungan, tapi kalau saudara dari pagi sudah menanggung yang namanya marah, saya pastikan orang yang memulai hari-harinya dengan tidak damai, tetapi dengan rasa marah, ya, makanya jangan saudara buka celah, jangan kita buka celah ketika kita bangun, sekalipun ada sesuatu yang tidak beres saudara dapatkan di rumah. Apakah saudara mau pergi bekerja, kaos kaki nggak kelihatan kah? Atau mungkin minuman sarapan belum dibuatin sama istri, lalu saudara kepancing, saudaraku, dan marah. Jangan sampai, saudaraku. Karena ketika kita sudah mengawali hari kita dengan bad mood, dengan situasi yang buruk, maka dipastikan sepanjang hari itu akan bad mood, saudaraku. Maka saudara bekerja tidak akan maksimal. Kalau saudara bekerja di toko atau di warung, ketika saudara tidak punya kondisi hati yang baik, maka langganan sebaik apapun yang datang, pasti saudara akan dengan ketus untuk meresponinya.
Orang akan melihat wajah saudara itu murung dan akhirnya orang malas. Belum lagi orang nawar, belum lagi orang bertanya tentang apa yang dia mau beli. Melihat wajah saudara yang musam itu saudara, yang masem itu, ya, yang cembetut itu saudaraku, dia langsung pergi. Dia tahu saudaraku, ya, dia tahu ini lagi kesel nih, jangan kesinilah, nggak enak gitu ya, karena lagi bad mood. Nah saudaraku, ketika kita mengawali hari dengan bad mood aja, itu sepanjang hari sudah kacau semua. Apalagi kalau kita bad mood saudaraku dari pagi sampai sore. Haleluya. Yang lebih parah lagi saudaraku, episode 1, 2, 3, dan 4, dan 5 masih berlanjut. Haleluya. Bukan hanya kita saja yang bermasalah, bukan hanya pasangan kita saja bermasalah, tapi anak-anak kita juga jadi bermasalah. Semuanya jadi kacau. Bahkan keluarga besar kita pun jadi kacau saudara. Orang-orang tua kita, mertua kita juga ikut kacau. Haleluya. Jangan sampai kita mengalami hal ini saudara. Dipastikan apa saja yang kau kerjakan itu akan menghadapi masalah. Tetapi Raja Daud sangat cerdas untuk meresponi dan menangkap hikmat Tuhan. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku, ya, Amsal 13 ayat 13 ini biarlah ini menjadi cermin bagi kita. Ya, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita hari ini bahwa tidak ada sesuatu hari kemalangan, tidak ada. Tidak ada sesuatu hari dan tanggal yang sial, tidak ada. Yang ada adalah jikalau kita meremehkan firman, maka semua hari-hari kita akan menjadi kesialan. Semua tanggal-tanggal dalam bulan ini akan menjadi kemalangan dan kesialan. Semua waktu jam-jam dari hari ini, haleluya, semuanya akan menjadi jam-jam kesialan buat kita. Kalau kita selalu meremehkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan menerima balasan-balasan yang baik dari Tuhan. Jadi jangan heran saudaraku, orang yang menjaga mulutnya, ya, baik dalam berkata-kata, baik dalam hal makan, itu tubuhnya itu akan sehat dan panjang umur. Saudara boleh perhatikan, kalau ada orang-orang yang selalu berkata-kata itu diatur, diperhatikan. Kalau dia mau ngomong itu mikir dulu saudaraku. Setiap kali dia mau berbicara, dia mikir dulu. Dia cari kalimat-kalimat yang terbaik. Kalau dia mau berbicara kepada istrinya, kepada suaminya, sebelum bertutur saudara, dia tahan dulu, dia atur dulu kalimatnya, cari kalimat yang paling baik untuk disampaikan agar orang lain yang mendengar tidak tersinggung. Kalau ada orang yang seperti itu saudara, dipastikan orang itu pasti sehat. Pasti sehat. Karena semua anggota tubuhnya, sarafnya, alam rohnya, semuanya bekerja sinkron. Sebelum dia mengeluarkan sesuatu yang tidak baik saudara, itu diproses dulu. Ya, itu sama juga sebelum dia memasukkan juga makanan saudaraku, dia berpikir dulu apakah makanan ini sehat atau tidak, beruntung, maksudnya bermanfaat enggak nih buat saya, apakah makanan ini kalau saya makan akan mendatangkan sesuatu yang baik bagi tubuh saya atau tidak. Jadi mulut ini penentu saudaraku, ya, secara alam roh dia juga yang menjadi penentu apakah kita ini mau sakit atau sehat. Jadi ketika kita berkata-kata yang positif, ketika kita berkata-kata yang baik, ketika kita berkata-kata yang mengandung iman, ketika kita berkata-kata yang membuat orang terhibur, maka tubuh kita ini pun akan rileks, saudaraku. Ya, camkan itu saudaraku. Semua rahasianya ada di sini, di mulut. Ya, ketika kita mau memasukkan makanan pun kita harus berpikir dulu, jangan terburu-buru, asal makanan langsung masuk, asal makanan langsung masuk. Kita nggak tahu apakah ini pedas atau nggak pedas, apakah ini asin atau tidak asin, asal makan saja saudaraku. Ya, terlebih lagi yang saya tadi katakan, wah ini lemak nih, enak nih, danger, padahal itu udah berbahaya, tapi buat saudara karena enak saudaraku, saudara paksa masuk ke dalam mulut saudara. Haleluya. Ya, padahal saudara tidak terbiasa juga misalnya dengan makan cabai. Saudara udah jelas di situ itu adalah sambal.
Karena enak saudaraku, saudara hantam juga. Akhirnya perut saudara mulai kerasa panas dan tidak lama dari itu saudara langsung buang-buang air, saudaraku. Haleluya. Orang yang menjaga mulutnya, dipastikan hidupnya pasti akan tenang dan dia pasti akan sehat, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi dari Amsal 13 ayat 13 ini perhatikan ya, kenapa Amsal 13 ayat 13 ya? Ini untuk mematahkan ajaran-ajaran nenek moyang, bahkan kebiasaan-kebiasaan dunia, sehingga dunia menuduh bahwa ada tanda-tanda seperti tanggal dan hari itu dikatakan dan diponis oleh mereka bahwa hari-hari itu adalah hari-hari kesialan dan kemalangan. Tapi pada pagi hari ini, ya, di hadapan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, maka apapun tanggal dan harinya, ya, dunia boleh katakan itu sial, boleh katakan itu hari-hari yang tidak beruntung atau tanggal-tanggal tidak beruntung. Tapi di hadapan Tuhan, haleluya, semuanya itu baik, ya, semuanya itu baik, tidak ada yang tidak baik. Kuncinya cuma satu. Jangan anggap remeh dengan firman. Jangan anggap remeh dengan firman, tetapi taatlah kepada perintah-perintah Tuhan, maka kita akan menerima balasan. Haleluya, praise the Lord. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini renungan pagi kita, dan kiranya wejangan dan hikmat ini boleh menuntun kita agar kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tetap semangat saudara, tetap sukacita, dan jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.